Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Datang lagi nih, ya Farah nih. Alhamdulillah. Cuman nggak bawa Faris, nggak bawa cowoknya. Cowoknya suruh kerja, suruh cari duit yang banyak. Cari cuan. Biar bisa nikahin gitu ya. Alhamdulillah. Farah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Kok Dondi sehat. gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya begini-begini terus nih. Nah, alhamdulillah nih, Farah nih kan dalam tahap mau menikah. Tapi orang tuanya kan juga masih belum setuju karena Farah masuk Islam. Iya. Tapi kan orang tua udah tahu semua kan. Udah tahu semua Nah, akhirnya. terus kemarin ini kan Farah cerita mau ngurus surat-surat, ada masalah atau ada ketahan karena belum dapat sertifikat mualaf. Deh. Kemarin kan ceritanya datang sini sama Faris. Ini semua bocorin nih. Jadi ketika kita lagi ngobrol sama Farah dan Faris di sini, itu pas malam detik-detik YouTube saya dihack orang. Sampai akhirnya belum selesai ngomong, belum puas, akhirnya kita mohon maaf, jadi kita bubar gitu. Waktu Nah. itu ya. Waktu itu Farah kan cerita bahwa orang tua apa ya, yang papa ya, papa dulunya menikah dengan mama waktu itu malah dari Muslim ke Kristen, Iya. betul kan? Alasan papa kalau nggak salah waktu itu bilang kan mama mengalami apa? Mimpi. Pengalaman yang pribadi gitu kan? Iya, seperti itu. Ya, terus kan kita kemarin pas ngobrol kan sebenarnya kan cerita seperti itu kan bisa Farah pakai untuk diri Farah sendiri ketika nanti ngobrol sama papanya. Gitu. Iya. Ya, jadi kita tahu bahwa setiap warga negara di Indonesia ini kan diberikan hak yang penuh untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi apalagi Farah sudah dewasa, sudah mempunyai kekuatan hukum sendiri, artinya tidak ada yang bisa melarang Farah untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan yang dipilih oleh Farah. Gitu. Itu juga harus dijelaskan ke orang tua. Bukan kita nggak sayang sama orang tua ya, kita justru sangat sayang sama orang tua, tapi orang tua juga harus paham masalah begini ini masalah pribadi, gitu kan. Nah sekarang saya pengen dengar dari Farah nih, sekarang perkembangannya gimana? Perkembangannya tambah baik, apa tambah runyem atau gimana? Karena videonya mohon maaf nih minta di take down dulu, ya, karena ada Faris. Jadi yang kalau sekarang berdua aja kata Farah, nggak apa-apa ditanya, nggak apa-apa. Malah biar papanya nonton kan ya. Iya, kebetulan orang tua tahu sih Don Ritan. Pernah Oh, nge-mention gitu. Oke. Maksudnya ya salah satu channel YouTube yang ngebahas soal mualaf kayak gitu, terus Alkitab, bedah-bedah Alkitab lama gitu. Tapi Ada papanya pernah. nggak sebut Doni setan kan? Oh, enggak. Cuma Doni setan kan? Terus? Aduh. Iya. Belum pernah denger ya ada pendeta nyebut saya Doni setan? Gak pernah. Emang ada. Ada. Pas khotbahnya. Pas khotbah di depan jemaatnya loh. Waduh. Jadi pas khotbah di depan jemaat, dia putar video saya, dia sebut Doni setan. Karena katanya mau rubah-rubah firman Tuhan katanya. Dia bilang begitu. Jadi buat anak-anak Tuhan nih yang di gereja, kalau di YouTube lihat ini lihat ada thumbnail atau ini video Dondi setan, di skip, jangan tonton gitu katanya. Aduh. Dia bilang Dondi setan karena merubah-rubah firman Tuhan. Tapi ketika saya bukain Bible yang penerbitnya sama-sama LAI, TB1 dan TB2 itu berubah ayatnya. Nah itu dia kok salah satu alasannya saya juga. Nah, jadi ketika saya bisa buka diupdate dua Bible dari penerbit yang sama, ada ayat-ayat yang berubah. Saya cuma balikin doang di video saya. Ini kalau begitu yang merubah siapa? Setan bukan. Itu cuma nanya begitu doang. Nah, mungkin kemarin ini diulang dikit nggak apa-apa lah ya. Farah kemarin itu ketika memutuskan masuk Islam, itu karena Faris atau karena apa? Sama sekali bukan karena siapapun sih sebenarnya. Oke. Mungkin apa ya? Ya orang bakal banyak ya beranggapan karena saya dapatnya kan calon saya ini Muslim dan keturunan Arab pula. Oke. Iya, jadi langsung Habib ya, Habib. kurang paham sih, saya belum sampai Ntar ke kalau situ Habib sih. harus cium tangan garing. Tapi bukannya kalau turunan Habib harus sama yang satu ini lagi ya? Marganya kan pasti dilihat juga nggak sih? Iya, ya itu Iya kan, biasanya nyarinya dari Arab orang lagi. tuanya. Iya.
Terus? Ya kayak gitu sih. Kalau jadi maksudnya saya pikir mungkin bisa melalui channel Kodondi juga biar teman-teman saya yang lain juga bisa nonton gitu loh. Alasan saya yang sebenarnya seperti apa. Karena kan orang taunya cuman dari kayak misalnya lihat foto saya atau lihat foto pasangan saya kayak, oh Arab pantesan lo ikut dia gitu. Nah teman saya itu belum tahu kalau saya mualaf gitu. Salahnya saya juga, saya nggak terbuka sih sama orang-orang perihal keimanan saya. Cuman kadang memang ada sih beberapa temen yang kayak curiga gitu loh. Misalnya saya update status, iya, terus misalnya saya kutipan-kutipan ceramah atau apa gitu. Terus update status apa? Biasanya ceramah-ceramah ustazah atau ustaz random sih, yang masih relate sama permasalahan anak muda sekarang lah ya, kayak misalnya kayak dapat pasangan atau apa yang kayak gitu-gitu aja sih. Tapi circle-nya Farah memang masih teman-teman yang dulu, yang agama lama. Iya, kebanyakan karena ya kebanyakan sahabat justru orang-orang Kristen sih. Sahabat gitu. Saya, iya. Berarti belum punya komunitas yang baru dengan teman-teman yang Muslim? Belum, saya agak susah carinya. Pun kalau misalkan dapatnya teman Muslim, mungkin mereka tidak aktif gitu ya, tidak aktif di organisasi yang lumayan agamis gitu. Tapi alhamdulillahnya ada satu teman kantor saya yang bersedia kayak dampingin saya untuk ngajarin ngaji atau sholat yang benar gitu. Sebenarnya ada. Jadi kadang kita pulang kantor, bukan kadang sih, seminggu sekali sih. Jadi pulang kantor. Itu kita ketemuan di musola. Alhamdulillah. Gitu. Di kantor udah pakai hijab? Belum. Jadi teman-teman kantor belum tahu? Teman-teman kantor belum tahu, cuman udah pada curiga. Ini kalau pada curiga mendingan proklamasi aja sekalian. Karena mereka suka kaget gitu sih. Tapi kira-kira kalau mereka tahu apa jadi masalah? Nggak tahu juga ya. Soalnya kalau dari teman kantor yang Kristen, mereka agak lumayan ini sih kayak, ayo Kak, hari Minggu ikut kita lah. Gitu. Oh gitu? Iya, ikut kita lah ke gereja lagi. Oh, di kantor gitu. Lebih banyak yang teman Kristen? Atau semuanya Kristen? Nyambung, campur. 50-50 sih. Islam sama Kristen imbang sih kalau saya lihat ya di situ gitu. Ya sudah, terus nunggu apa pakai hijab di kantor? Karena mungkin atau karena saya Kristen? baru Bosnya Kristen? Enggak, bos saya malah Islam sih. Ya udah, orang bosnya Muslim kok. Bosnya bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak. Oh ya sudah. Pernah sih bos saya nanyain gitu, sebenarnya lu ini apa sih gitu? Islam apa Kristen? Kok kayak ngerti Islam tapi ya lu Kristen gitu. Tapi saya nggak terus terang gitu. Karena memang waktu baru masuk kerjaan yang sekarang itu, waktu itu saya belum syahadat gitu. Ya jadi KTP masih Kristen. Terus kalau ada kegiatan ibadah di kantor ikut kayak gitu yang sih. Ibadah Kristen. Kayak gitu. Jadi mereka kan taunya saya Kristen gitu. Sekarang gini, ini saran. Kalau memang di kantor istilahnya tidak ada potensi merugikan Farah atau gimana, lebih baik cepetan kasih tahu. Lebih baik cepetan memproklamirkan diri bahwa Farah itu adalah seorang Muslim. Jadi kalau orang sudah tahu Farah Muslim, jadi orang yang mau mengajak-ajak gereja kan jadi mikir. Gitu maksudnya. Apalagi kalau atasannya Muslim ya, sebenarnya nggak ada masalah. Kalau nggak ada hubungan dengan agama ya, kantornya ini ya, segera aja proklamasi. Proklamasi, iya. Proklamasi, saya sudah sadar, itu aja. Apa mau nunggu video ini ditayangin? Apa mau nunggu video ini ditonton sama bosnya gitu? Saya udah mau nge-spill sih, sekalian saya mau ngomong, karena kan saya mau menikah sebentar lagi, jadi saya mau ngomong sama bos saya juga mengenai cuti nikah. Dari situ bakal saya ngomong semuanya. Jadi kalau misalkan pas jam-jam sholat saya hilang dari kantor, itu bukan di kantin, tapi saya ke musola di basement. Ya udah, nanti gini aja, gitu. Pas video ini tayang, di-share ke bosnya, gitu aja, susah amat. Pak, ini waktu cuti saya kesini gitu. Nah, kemarin cuti saya kesini gitu, saya podcast gitu. Ya sebenarnya kan nggak apa-apa ya. Di sebuah perusahaan, di mana-mana istilahnya, itu kan nggak boleh menghubung-hubungkan urusan agama dengan urusan pekerjaan. Nggak boleh. Kalau ada kantor, masih ada memang, saya tahu masih ada. Karena beberapa mualaf cerita, dia sampai harus resign dari kantornya karena dia ditekan sama bosnya. Hanya urusan gara-gara dia mau jadi mualaf. Masih ada. Sebenarnya itu bisa dikatakan rasis. Ya betul sekali. Dan itu nggak boleh.
Oh. Nggak boleh. Di Ya. kantor kita kan nggak ada urusan Iya agama sih. apa. Ya kayak kantor saya dulu waktu di Bandung, pernah lah saya kerja di salah satu perusahaan retail gitu. Ya denger-denger sih, ini denger dari karyawan lain kalau bosnya itu milih. Jadi karyawannya agamanya, kalau untuk posisi ini dia milihnya yang agamanya apa, kayak gitu sih. Masih ya, Sebenarnya kayak itu gitu juga ya. nggak boleh ya. Nggak ada Iyalah. aturan. Di undang-undang Dibatasi. tenaga kerja juga nggak ada aturan begitu. Nah, ya kita tahulah di lapangan mungkin masih ada begitu ya. Tapi ya udah, saran saya ya udah, apalagi mau menikah, udah nggak usah ini. Kenapa harus menyembunyikan identitas kita kalau nggak membahayakan kita? Gitu aja. Kemarin juga nggak ada, belum lama ada mualaf Cina di kantor dia. Begitu dia diketahui mualaf, ditekan habis sama atasannya, dikasih surat peringatan, Lah, kinerja menurun gitu. Padahal nggak ada hubungannya gitu. iya. Hanya gara-gara dia masuk Dia Islam. masuk Islam doang. Itu nggak boleh sebenarnya. Kalau mau diperkarakan sebenarnya bisa. Iya banget sih. Iya, bisa Tapi banget. akhirnya bagaimana? Ya akhirnya si mualaf ini yang resign. Oh, dia memilih resign. Iya deh, toksik juga sih. Iyalah, saya jadi kan sudah nggak nyaman. Udah nggak bagus juga, iya. Udah gak nyaman. Iya. Terus gimana ceritanya? Jadi sekarang perkembangannya sama orang tua? Ya, jadi saya sama Faris ngikutin saran dari Kodondi ya. Jadi untuk orang tua Faris atau beberapa keluarga lah yang mewakili dari almarhum Abinya Faris itu datang ke rumah gitu memang. Saya sudah ngomong sama ibu saya. Pertama saya sampaikan ke ibu saya dulu. Ibu saya waktu itu sih bilangnya, oh ya udah. Terus ada kalimat ibu saya yang bilang, ya itu kan sudah pilihan kamu. Kamu juga ya mau gimana lagi, orang tua udah nggak bisa ngomong lagi kayak gitu sih ngomong. Jadi saya kira itu, oh ya udah bagus nih. Maksudnya kabar bagus untuk pihak keluarga Faris kalau keluarga saya welcome. Tapi tiba-tiba hitungan hari chat ibu saya itu bilang kalau saya tuh intinya nggak dewasa lah. Saya intinya nggak dewasa mengambil keputusan, apalagi mempertemukan orang tua dengan orang asing, bilangnya begitu. Maksud saya gini, ya mau sampai kapan kalian atau beliau-beliau ini, orang tua saya tidak tahu menahu soal dengan siapa saya akan menikah, seperti apa keluarga calon pasangan saya, kayak gitu kan kalau tidak ada pertemuan gitu. Tapi kesannya di chat bilangnya kita orang tua harus mempersiapkan mental karena harus ketemu orang asing gitu. Tapi kita berusaha menerima dengan baik lah walaupun hati hancur apa dan segala macam, bilangnya seperti itu. Terus akhirnya saya balas dengan memberitahu bahwasannya saya juga memeluk Islam bukan karena laki-laki ini, seperti itu. Saya juga bilang saya sebenarnya sudah mualaf sejak lama gitu kan. Dari situ langsung bak marah-marah Itu mama. Ya ibu saya. Cuman saya sih merasanya itu bukan pure mama aja, sepertinya ada lah dari ayah gitu kan. Ada sisipan gitu lah. Ada sisipan. Ada pesan sponsor gitu. Iya, ada sponsor. Pesan sponsor. Iya, karena wah kaget banget ini ibu saya yang setahu saya lembut ya beliau gitu kan. Tiba-tiba bahasanya astagfirullahaladzim, saya baca tinggal istighfar aja sampai gemeteran kok bacanya. Terus saya screenshotin itu gitu. Maksud saya biar apa ya, kayak suatu saat mudah-mudahan kalau ibu saya udah melunak gitu ya, saya kayak inget nggak mama pernah ngomong kayak gini loh ma, ini sangat menyakitkan. Mama dan papa tinggal di Bandung ya? Tinggal di Bandung sekarang. Berarti nanti keluarga Faris mau ke Bandung? Mau ke Bandung hari Sabtu besok. Sabtu ini? Tanggal 12, iya. Wah. Tapi ini juga masih bingung kok, karena terakhir saya chat mama saya tanya mau jam berapa mama papa ready-nya keluarga Faris datang, cuman di-read aja. Tidak ada balasan apapun. Ya mau jam berapapun ya istilahnya, kalau memang datang istilahnya mama papa ini ya ditunggu aja. Kalau mereka sudah mau menerima tapi belum berani ngasih jam, ya tetap datang tapi ya ditunggu aja. Itu kan adalah namanya ikhtiar. Iya. Ya sudah, kita ikutin aja dulu. Kita tunjukin bahwa kita nih orang beradab loh gitu. Keluarganya Faris nih kan dengan menunjukkan adab yang baik walaupun kepada orang yang berbeda keyakinan. Tapi kan ini istilahnya untuk mempersatukan anak-anaknya gitu. Bukan berarti terus kita bagaimana arogan, jangan sampai. Ya, kita harus bisa menunjukkan pada mereka kita punya akhlak yang baik. Betul. Gitu. Iya. Ya mudah-mudahan ya. Saya juga ikut doain dah. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Mudah-mudahan
memang susah meluluhkan hati orang tua untuk urusan ini memang susah. Tapi ya itulah tantangan kita. Bagaimana kita bisa mengambil hati orang tua. Ya mudah-mudahan lah dilancarkan ya. Amin. Jadi deg-degan dong, berarti deg-degan dong. Deg-degan, sedih juga sih kok. Karena mama ada bilang mulai sekarang mama adalah si kafir yang pantas dihukum pancung, sampai begitu kok. Dihukum pancung? Iya, sampai apa namanya? Aduh, saya juga sampai ini loh bacanya, entah dari mana ya bisa sampai bicara seperti itu. Padahal saya sendiri nggak pernah mengatai orang tua. Ya, itu adalah miskonsepsi. Ya, itu namanya miskonsepsi. Bagaimana caranya? Farah cari tahu arti kafir ya yang sebenarnya, kasih tahu ke mama papanya. Mama pasti tahu lah, mama kan dulunya muslim. Nah itu. Emang makanya ada. Saya heran gitu ya. Maaf ya kok tadi saya baca sedikit. Makanya saya heran gitu kan, dulunya mama muslimah, kenapa gitu loh. Ini kenapa? Terus ada tuduhan bahwasannya saya di brainwash gitu. Entah sama siapa. Mungkin tuduhannya mengarah ke Faris atau siapa gitu bilangnya. Sempat juga dia bilang, kalau datang ke rumah silahkan keluarga Faris aja atau orang tuanya, tapi Farisnya jangan ikut. Oke. Mama nggak mau ketemu laki-laki yang sudah cuci otak kamu. Saya kaget banget, dari mana cuci otaknya gitu. Faris aja selama jadi teman saya, kita sahabatan nggak pernah bahas agama sama sekali. Kita saling ini aja, saling hargain aja. Tahu satu sama lain, oh ya udah Faris Muslim, saya Kristen dulu ya gitu ya udah. Nggak pernah bahas karena emang mungkin saya juga tahu kapasitas saya gitu ya, mau ngebahas agama ke temen, sahabat, buat apa? Bukan sesuatu yang asik untuk dibawa topik kalau dalam nyambung, kalau nggak nyambung gitu. Makanya itu, iya. Jadi ya biar bagaimanapun Faris tetap ikut. Tapi kalau papa mama nggak mau lihat Faris, ya Faris tunggu di mobil lah, gitu aja. Sempet begitu bilang, atau nggak aku tunggu di mobil aja ya. Iya, gitu. Tunggu di mobil aja nggak apa-apa. Atau tunggu di warung kopi nggak apa-apa. Oh satpam. Atau satpam. Biar bagaimanapun kita tetap mencoba mengupayakan itikat baik kita kepada keluarga Farah. Karena Farah ini bukan, istilahnya bukan orang yang bisa direndahkan gitu kan. Keluarganya kan tetap harus dihormatin. Beda keyakinan tapi kan tetap harus dihormatin. Gitu. Iya. Biar ini juga sih, padahal saya sudah ngomong sama ibu saya, maksudnya ini tuh itikat baik dari keluarga Faris. Sebenarnya saya pernah ngobrol sama beberapa teman saya yang mengerti hukum, apalagi usia saya udah di atas 30 kan, bilangnya sebenarnya kalian tuh bisa kok tetap nikah tanpa izin orang tua juga. Memang bisa. Usia kalian loh ini udah tua gitu. Memang bisa. Bisa maju loh, cuman saya nggak mau ngambil jalur itu. Jadi saya tetap tidak mau melangkahi orang tua saya. Tetap orang tua saya harus bertemu dengan siapa, saya akan diterima dengan keluarga siapa, seperti itu sih maunya saya. Makanya saya bilang tadi, kemarin waktu tanya sini kan saya bilang, biar bagaimanapun orang tua mau menolak, tapi kalau sudah urusan menikah, keluarganya Faris yang harus berani mengungkapkan, berani menyampaikan itikat baik. Kalau itikat baik kita ditolak, ya sudah, baru ngambil langkah berikutnya. Gitu. Iya. Tapi jangan kawin lari ya. Enggak. Capek kawin lari. Maraton. Maraton. Ya, Artinya kalau kita sudah bisa menyampaikan pada orang tua Farah dengan baik, mau diterima mau ditolak, ya itu sudah urusan lain gitu. Yang penting kita udah minta dia baik-baik lah ya. Jangan sampai nanti malah tiba-tiba sudah married, sudah punya anak, malah itu kan malah orang tua bisa lebih tersinggung lagi. Iya betul. Kamu nggak nganggap orang tua, bawa lari anak orang, nanti ada lagi. Yang begini aja udah kemana-mana nuduhnya. Betul. Ya, tapi yang jelas Farah juga harus bisa membuktikan bahwa Farah ini masuk Islam bukan karena Faris. Bukan ya, tapi lillahi ta'ala. Tapi memang Farah memang beriman kepada Allah SWT. Gitu ya. Ya, betul. Jangan sampai memang, tapi sebenarnya gini loh. Orang masuk Islam karena menikah itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Masuk Islam karena menikah itu hanya salah satu cara, gitu. Hanya salah satu cara untuk masuk Islam. Tapi bukan berarti nggak boleh, boleh, tetap boleh. Sahabat Nabi juga banyak kok yang masuk Islam karena menikah, nggak masalah. Cuman
setelah jadi Muslim menjalankan Islamnya. Gitu sebenarnya. Itu lebih penting sebenarnya. Iya. Daripada oke, yuk masuk Islam kenapa? Karena gua belajar, tapi nggak menjalankan Islam sama aja bohong percuma. Gitu. Yang penting kan itu. Iya Ya, sih. pokoknya mudah-mudahan ya dipermudah lah. Insya Allah saya juga turut doain lah nanti ya. Iya. Tapi kalau berhasil makan-makan berarti ya. Iya. Bisa nanti Faris juga bilang nih kita kalau udah Asik. sampai berhasil nih Kak main ke Kodondi lagi, Iya Kak, dong. siap aku bilang. Iya dong, waduh kalau mau main ke saya lagi ntar saya tinggal telepon gurunya, guru apa namanya, guru ikronya, ingetin. Gitu. Reminder. Nah, terus saya ingin menggali lagi sedikit yang mungkin kita kemarin belum bicarain di pembicaraan sebelumnya. Kan karena sekarang mungkin masih banyak orang yang belum nonton nih. Banyak yang nanya, mana itu videonya yang sama Oh, Farah kok nggak ada gitu kan. Boleh nggak cerita sedikit lagi yang dulu bagaimana kok ceritanya dari sebuah keluarga Kristen yang taat, ya. Ini bukan karena Faris nih, tiba-tiba memutuskan untuk menerima Islam dan masuk Islam. Gimana? awalnya itu, jadi sebenarnya keluarga saya itu awal mulanya saya mungkin bisa cerita dari orang tua dulu ya. Jadi orang tua saya itu ya begitulah dulunya menikahnya secara Islam. Ayah saya mualaf begitu. Oke. Tapi entah bagaimana seiring waktu dan entah berapa lama beliau kembali lagi memeluk Kristen. Tapi waktu itu ibu masih tetap Islam. Cuman kalau pengakuan ibu sih ibu Islam, cuman Islam yang kayak mau sholat malu, takut gitu kan. Karena kan dalam Islam kalau perempuannya Muslim dan laki-lakinya non Muslim kita tahu semua lah, jadi kan tidak sah gitu ya, tidak halal lah begitu. Nah jadi waktu itu saya juga apa ya dari kecil itu memang sih sudah diarahkan untuk Kristen. Cuman kadang-kadang nenek saya itu suka ngajarin saya ngaji atau ngajakin baca Al-Quran. Nah terus saya sering lihat nenek saya sholat dan segala macam. Entah mengapa waktu kecil itu saya melihat pemandangan yang lebih enak aja di mata saya waktu kecil seperti itu. Nah mungkin seiring waktu saya itu ikutlah pelayanan ya di gereja. Terus ya saya jalanin lah sebagai Kristen sebagaimana mestinya ya, maksudnya ya gitu ikut. Tapi ikut itu kayak cuman plong ikut aja. Jadi nggak yang paham. Kalau misalnya orang tanya Tritunggal apa, Roh Kudus siapa atau apa, saya nggak bisa jelasin. Saya cuman ikut sebatas kayak, oh dari kecil emang udah diarahinnya ke sini, ya udah kayak gitu aja. Nah mungkin saya mulai ngerasa nggak beres itu waktu adalah mungkin di gereja ajakan-ajakan yang menurut saya nggak pas aja sama konsep hidup saya gitu. Yang bikin saya kaget, loh kok jadi begini Kristen kayak gitu. Nah terus sama beberapa teman saya yang mungkin mereka pamer, mereka bisa bahasa roh, mereka bisa terus ya gitu. Terus saya mungkin ngerasa waktu itu nggak ikut kursus bahasa Arab kali jadi nggak bisa loh. aduh saya lupa daftar mungkin waktu itu ya, jadinya saya ketinggalan tuh. Aduh ya ampun. Nah dari ada situ kursusnya kali ini. Terus nggak di-spill ini kursusnya ini. Nah dari situ saya ngerasa ketinggalan tuh. Terus adalah bilang kalau nggak bisa bahasa roh nanti intinya nggak bisa all out sebagai Kristen lah seperti itu. Saya ngerasa tertinggal dan ngerasa udah baca Alkitab, udah doa segala macem. Sini tuh apa sih gitu. Sedangkan di saat yang bersamaan saya tuh malah ngikutin aturan-aturan dalam Islam kayak seperti tidak makan babi kayak gitu. oh dari Saya umur malah berapa ikutin. nggak makan babi? Enggak, saya dari kecil karena emang orang tua juga nggak makan sih kok. jarang makan. Iya. Kristen tapi nggak makan babi deh kayaknya. Gerejanya kan apa GPIB ya? GPIB. Papanya penatua. Penatua. Iya baru-baru ini sih sebenarnya papa penatua. Belum lama jadi penatuanya. Belum lama. Terus kan tadi cerita papanya menikah secara Islam, terus kemudian berpindah ke Kristen. Itu buku nikahnya sudah dirubah ke catatan sipil atau belum? Nggak tahu. Saya nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Iya dari situ aja sih. Terus berarti sebenarnya Farah tumbuh berkembang di keluarga Kristen berarti kan? Di keluarga Kristen ya betul. Cuman neneknya sering ngajarin ngaji. Sering ngajarin ngaji terus ngajakin. Tapi nenek nggak baca tinggal Quran serumah juga. sama orang tua? Atau serumah? Enggak, waktu itu emang sesekali datang ke rumah. Iya. Kayak gitu sih. Mungkin sebenarnya nenek tahu, saya nggak tahu pasti karena mungkin masih kecil ya. Saya nggak tahu pasti bagaimana perasaan nenek waktu itu karena
mungkin nggak pernah lihat ayah saya sholat, atau mungkin udah tahu ayah saya balik ke Kristen lagi gitu. Tapi yang saya ingat nenek saya tuh pernah bilang, ini kitab yang harus kamu baca, bilangnya gitu. Nenek almarhumah gitu. Nenek saya. Quran maksudnya. Gitu, Quran. Terus ngasih tahu gitu kan. Terus ya udah, setiap nenek baca Quran, saya di sebelah nenek kayak gitu. Jadi ikut-ikut dari situ. Mungkin itu memori-memori masa kecil yang kebawa sama saya, seiring saya beranjak dewasa gitu. Jadi saya ngerasanya Kristen iya, Islam iya gitu. Kalau pulang kampung saya ikutan pakai jilbab. Tapi kalau saya balik lagi ke Bali sama keluarga, sama teman-teman lain, ya saya jadi Kristen seperti biasa. Cuman ya itu sih, mulai waktu agak lumayan anehnya itu, ya mungkin aturan-aturan gereja yang bikin saya kayak, kok jadi gini ya gitu. Terus konsep Trinitas juga itu nggak masuk di saya sih sebenarnya. Dulu saya bingung deh itu. Iya. Alhamdulillah bingung. Iya. Kalau nggak bingung itu malah membingungkan jadi. Tapi maksudnya gini, lahir di Bali atau di Bandung? Lahir di Bandung. Lahir di Bandung, terus pindah ke Bali. Pindah ke Bali. Di Bali jadi berapa tahun? 20 tahun lebih lah. 20 tahun dari lebih tahun di 98, terakhir pindah tahun 2020. 98 sampai 20. 2020. Oke, berarti terbiasa makan nasi campur berarti itu. Nasi ayam betutu, iya. Oh, enggak nasi campur? Nasi campur Nasi ada. campur babi maksudnya? Enggak ya, enggak makan ya? Enggak sih. Di kota apa sih Balinya? Di Denpasar. Oh, di Denpasarnya. Oke. Oh, lama juga ya, 20 tahun di Bali ya? 20 tahun. Oh. Enggak, waktu itu pernah cerita nggak lulus apa kemarin? Katekisasi waktu itu. 2 kali? Sekali. Waktu itu sekali aja nggak lulus. Terus yang kedua kalinya baru saya maksain lulus. Oh, maksain lulus. Oh, akhirnya lulus. Tapi waktu di katekisasi itu kan berarti belajar Trinitas dong. Iya. Nah, saya nyatetin sih. Cuma, itu bisa lulus gimana? Dari situ katanya nggak paham Trinitas. Oh, yang ya saya absen datang aja, penuhin absen sih. Oh, penuhin absen. Main absen. Iya. Dari situ itu kan juga saya katekisasi kan ikutnya waktu kuliah. Nah, jadi makanya itu yang saya bilang sama Kodondi, saya baru benar-benar sadar, oh ternyata Yesus yang dianggap Tuhan. Selama ini yang di kepala saya dari kecil sampai saya dewasa itu Allah Bapa itu, Tuhan itu satu. Bukan Yesus yang dituhankan. Nah, waktu saya ikut katekisasi baru kan dijelasin itu Tritunggal seperti apa maksudnya, apa sih pribadi yang beda-beda atau apa. Ya, itu saya sampai saya nyatet ulang, tapi kok oh jadi ini yang diyakini saya selama ini. Itu kan karena mungkin apa ya, di rumah itu orang tua nggak terlalu ngajarin ya soal apa sih yang kita yakini itu. Jadi kayak cuma nyebut ya Tuhan Yesus apa. Terus ada Allah Bapa ini siapa? Bapaknya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus anak Allah. Jadi gimana ya gitu. Itu sih mungkin yang bikin katekisasi pertama saya nggak lulus tuh. Karena saya udah ngerasa nggak pas ya gitu kan. Gitu ya. Akhirnya ya karena orang tua waktu itu marah banget kok saya nggak lulus katekisasi, dan maluin aja nggak lulus betul sekali, sampai diomongin juga sama teman-teman lain. Teman-teman saya kan banyak tuh yang anak penatua, pendeta juga ada ya, pasti kenal saya lah kan. Apa jangan-jangan satu-satunya anak penatua yang nggak lulus Farah doang kan? Kayaknya iya deh. Oh, kayaknya iya. Kayaknya iya. Memalukan. Makanya dimarahin sama orang tua. Makanya dimarahin, akhirnya ikut katekisasi yang kedua dikasih tahu, awas sih kalau nggak lulus kali ini. Umur berapa waktu itu katekisasi itu? Masih kuliah? 20. Udah 20-an ya? Iya, udah mulai mikir. Padahal di saat yang bersamaan saya senang tuh dengerin Al-Fatihah. Katekisasi tapi dengerin Al-Fatihah. Iya, terus saya mulai beli Iqra. Padahal saya nggak ada keinginan, maksudnya nggak ada pikiran kayak masuk Islam enggak. Cuman pas ke Gramedia ada Iqra, beli belajar coba hafalin. Bahkan saya beli apa sih poster huruf hijaiyah waktu itu. Rasanya ibu saya juga tahu deh, cuman beliau nggak curiga. Karena waktu itu mungkin saya ngambil jurusan bahasa di SMA yang memang kita harus hafal juga huruf Arab, tapi huruf Arab gundul gitu. Ambil apa? Jurusan apa? Jurusan bahasa. Bahasa apa? Bahasa Arab? Enggak sih kok. Jadi saya juga kaget, memang di jurusan bahasa itu ada tiga bahasa utama sih, Mandarin, Jepang, Inggris kan. Tapi untuk bahasa Melayu itu beberapa itu memang ada tulisan Arab, tapi Arab gundul gitu, dia nggak ada tanda
atau apa-apanya gitu loh. Enggak, jadi setelah pas kuliah jadi ambil bahasa apa? Oh, enggak, itu waktu SMA saya ambil SMA. jurusan bahasa, tapi waktu kuliah saya ngambilnya desain grafis. Oh, iya, jadi DKV? DKV. Wih, jurusan mahal itu. Hah, masa sih? Iya. Saya kuliah murah kok. Di universitas mana sih? Di Institut Seni Indonesia. Institut Seni Indonesia. Yang di Bali ada? Di Bali? Kuliahnya di Bali? Di Bali. Anak saya yang pertama DKV. Wih. Binus. Wah, mantap sih kalau binus. Oh, itu pas pertama masuk paling mahal itu. Emang sih pasti butuh beli kamera, butuh beli enggak, kameranya sih enggak, cuman DKV kan gambar-gambar gitu kan. Digital iya, ya. Untuk masuknya itu paling mahal itu DKV di Binus waktu itu. Atau kalau sekarang deh berapa? Wah. Saya tanya, nggak mau ngambil yang lain? Enggak apa? Manajemen nggak mau, akuntansi nggak mau. Udah pokoknya DKV. Maunya DKV. Udah. Tapi luas sih sekarang orang DKV kemana-mana. Berarti sekarang kerjanya juga urusan desain grafis? Enggak, saya sosial media. Ya masih ada hubungannya lah. Ya masih lah ada. Tapi maksudnya gambar-gambar? Enggak, saya lebih dari konseptornya. Oh, konseptornya. Jadi saya bikin briefnya, saya kasih ke desainer grafis. Ya kepake lah ilmunya lah ya. Jadi kurang lebih saya ngerti lah layoutnya harus gimana, warnanya seperti apa ya, itu saya bisa. Maksudnya dulu kuliah dibayarin orang tua kan? Iya. Nggak rugi-rugi amat lah, udah dibayarin kepake ilmunya gitu ya. Iya sih. Tapi pernah nggak mamanya atau papanya bilang, kamu udah digedein, udah disekolahin, sekarang kamu ninggalin agama orang tua gitu? Pernah? Pernah banget kok. Oh sering? Speechless juga sih waktu ngomong kayak gitu, kayak oh diungkit nih. Saya diam aja sih, tapi yang kayak jangan. Harus gimana gitu. Jangan dibantah. Iya. Ya kayak gitu sih kok. Jadi terus setelah nggak lulus katekisasi, akhirnya proses ke Islamnya gimana? Proses ke Islamnya itu panjang banget. Dari nenek? Kayaknya kurang tahu ya. Saya sih mikirnya dari saya sendiri kali ya, pengen ya. Tapi maksudnya gitu. Yang menjadi pemicunya apa? Menjadi pemicunya bisa jadi salah satu karena lingkungan keluarga. Saya lebih dekat sama keluarga Muslim memang. Oke. Di situ. Terus? Tapi saya nggak pernah nanya-nanya sih sama keluarga yang Muslim. Tapi keluarga intinya Farah, ada nggak yang pindah ke Islam sebelumnya? Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Berarti baru Farah nih pertama nih? Iya. Tapi maksudnya tapi kalau keluarga yang lain, maksudnya keluarga saudara-saudaranya ada yang keluarga Muslim? Keluarga Muslim ada, banyak. Dari mama? Dari mama terutama. Dari mama nggak ada yang pindah-pindah, Muslim aja terus semua. Nah itu malah Farah lebih dekat sama keluarga yang dari mama yang Muslim itu? Iya, dari situ. Mungkin ada salah satu ya yang bikin saya jadinya ngerasa lebih dekat aja. Ya, tapi maksudnya yang akhirnya memantapkan Farah untuk masuk Islam tuh apanya? Apa wudhu kah, atau hijab kah, atau apa kah, atau sholatnya kah misalnya? Gak tahu ya saya. Mungkin karena saya senang sama beberapa aturan-aturan dalam Islam kali ya. Aturan Islam. Iya, aturan-aturan dalam Islam. Terus mungkin dari Al-Fatihah juga seperti itu. Itu kan saya mulai ngafalin sendiri kayak gitu. Berarti seneng aturan-aturan Islam yang lebih masuk aja ke berarti hidup saya. Saya mau nebak nih. Pasti nggak hafal doa Bapak kami. Doa Bapak kami hafal. Oh bener hafal nih. Waduh. Kirain Al-Fatihah hafal, doa Bapak kami aja nggak hafal. Hafal ya berarti ya, karena katekisasi ya. Karena itu dari kecil emang terus di sekolah minggu kan disebut terus, waktu di gereja juga disebut terus. Aktif di gereja sampai umur berapa? Aktif di gereja itu saya SMA paling aktif sih waktu saya masih umur 15 ke 17 tahun lah. Ikut drama-drama berarti ya? Iya. Hah? Ikut drama? Pernah mengisi lah. Jadi Maria apa jadi Maria Magdalena? Jadi malaikat yang ngasih tahu kalau kuburan Yesus sudah kosong, terbuka. Apa itu lupa aja kayak gitu. Pakai sayap di belakang gitu. Pakai baju putih malah saya dibilang kayak kuntilanak. Mungkin karena rambut saya digerai kan, rambut saya keriting kan. Jadi teman-teman bilang, Kak Resti di depan serem banget di panggung pakai baju putih. Gitu. Di GPIB tuh ada angklung nggak? Angklung nggak deh? Yang di Bandung saya tahu pakai. Ada ya? Pakai angklung gitu. Kalau saya dulu di gereja Bethel Tabernakel itu ada angklungnya. Saya dulu angklung ikut, drama ikut, lomba ikut. Wah, aktif sekali kok.
Oh, aktif. Dulu waktu Pelayanannya musik ya berarti? enggak, saya bukan pemain musik, tapi kan ada yang core gitu kan, ada core juga, ada yang pakai angklung juga, ada yang drama, macam-macam lah. Ya, tapi itu sampai SMP doang. Waktu SMA saya baru ikut di GPPS ya. Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, tapi di Jakarta. Oh, Gereja Pentakosta. Kalau dulu waktu Farah pindah ke Jakarta masih di GPIB. Masih. Masih? Saya sekali pernah ke GPIB Silo. Silo di mana? Di Cengkareng. Oh, Cengkareng. Iya. Tapi waktu Farah ke Jakarta, orang tua di Bandung jadinya. Orang tua waktu awal saya ke Jakarta, orang tua masih di Bali. Masih di Bali. Iya. Itu saya ke Jakarta tahun 2018. Oke. 2018. Orang tuanya pindah ke Bandung kapan? 2020. Oh, belum lama ya. Yang di Bali masih ada rumah? Yang di Bali udah enggak. Oh, udah enggak. Kita jual semua aset karena nggak ada yang mau balik lagi. Oh, gitu. Maksudnya ditanya kan, kalau misalnya memang masih akan balik ke Bali, ya kita nggak jual semua gitu. Maksudnya ya udah kita stay di Bali aja. Tapi saudara-saudara saya semua bilang lebih baik baliklah ke Bandung gitu, ke Jawa Barat tempat kita. Dari mana ya udah. Jadi memang asalnya dari Bandung. Nah, terus akhirnya apa namanya? Tadi kalau bilang pemicunya misalnya surat Al-Fatihah, terus akhirnya memantapkan diri masuk Islam itu gimana dengan mama papanya waktu itu? Waktu itu mama papa belum belum tahu, saya nggak bilang. Oke, diam-diam. Berapa lama nggak bilang? Diam-diam. Ada setahun? Ada, saya bilang juga baru-baru tahun ini banget. Oh. Makanya memang kagetnya itu sampai marah-marah. Iya. Sadatnya tahun berapa kemarin? 2022. 2 tahun ya. Berarti kurang lebih 2 tahun ya. Iya. Salah saya juga sih harusnya, karena kan walaupun saya udah syahadat waktu itu, kalau misalkan waktu itu kan COVID kok, jadi kan gereja kan semua online. Jadi pas kebetulan saya pulang ke rumah, ayah saya suka gitu, ayo bangun pagi semua gitu, kita gereja online ya. Saya ikut ngumpul-ngumpul aja kayak gitu, ikut doa ibadah biasa. Padahal dalam hati saya tuh udah yang kayak, aduh kapan ya ini bisa ngomong sama orang tua kalau saya setelah syahadat pun pernah ibadah iya, online? saya itu kayak untuk menghargai orang tua apa gimana, karena masih takut kan, nggak berani juga, apalagi di saat itu orang tua lagi berkoar-koarnya nonton perbandingan agama, kayak gitu, nonton Tunditan gitu. belum ya? Belum, kayaknya belum deh, waktu itu lebih ke Prince siapa? Prince? Christian Prince yang terus? itu Bang Nursena, kayak gitu-gitu yang ditonton itu. Christian Prince itu yang nggak berani debat face to face itu ya? Yang di Amerika nggak sih? Iya, dia nggak berani debat face to face, nggak berani. Dia kan punya channel YouTube, dia ngajak orang debat pakai Skype. Oh iya, selalu online sih. Iya, selalu online. Ntar giliran orang itu ngomong di mute. Kalau nggak di mute di cut. Begitu, apa itu namanya debat gitu loh. Dia kemarin katanya menghubungin channel saya waktu saya lagi premiere. Oh, dia komen di live chat, katanya nantang saya debat. Ayo debat face to face, saya bilang gitu. Nggak cuma saya, teman-teman saya di Inggris banyak yang nungguin dia. Teman saya di Amerika juga nungguin dia. Ada Syekh Uthman Faruk di Amerika nungguin dia. Ada teman-teman di Speakers Corner London nungguin dia. Nggak pernah berani face to face. Dulu pun pernah berdebat secara online dengan teman saya Muhammad Hijab sama Ali. Ya, waktu itu online. Itu pun ya jadi gimana ya, kalau debat online gimana sih? Nggak pakai moderator, nggak pakai timer. Apa yang didapat? Akhirnya nggak dapat apa-apa. Jadi nggak ada edukasinya kalau online. Ngomong, saling ngomong. Kita mau dengerin yang mana? Yang ini ngomong. Ya itu masih kelas online. Dia nggak, maksudnya dia tuh pengecut gitu aja. Ya dia cuma membuat channel itu hanya untuk apa? Untuk menyerang Islam gitu aja. Tapi giliran diajak face to face nggak mau. Katanya takut keamanan. Pendebat-pendebat Kristen yang debat face to face dengan Islam ada David Wood, ada Dr. William L. Craig, ada Anis Soros dulu debat sama Syekh Medidat, ada dokter-dokter pendeta-pendeta selamat pulang, nggak ada yang diapa-apain. Itu ya memang itu memang kelasnya dia begitulah. Orang tuanya dulu menonton itu. Iya, nonton itu dan lagi gencar-gencarnya. Kadang saya kalau pulang ke rumah itu, aduh, isinya ya itulah, ada ya bahasa-bahasa goblok apa dan segala macam. Jadi debat-debat gitu. Saya sampai pernah ngomong sama ibu saya bilang, saya tuh nggak nyaman kalau pulang ke rumah mendengar
papa atau mama itu menanggapi respon yang negatif juga dengan bahasa yang kasar. Gimana kalau kita kan bukannya di Kristen ajarannya kita harus kalau ditampar kasih bukan? Iya, ditampar pipi kanan kasih juga pipi kiri, ya nggak usah dilawan gitu. Kita damai-damai aja lah. Saya sebenarnya udah ngasih apa ya kayak mau mulai ngomong tuh di situ, cuman kayaknya masih susah banget kok gitu kan. Ini anak udah syahadat masuk Islam, keluarganya nonton Christian Prince. Iya. Paham banget sih ya. Iya, jadi saya mau mulai gimana ya kayak lagi panas terus gitu di rumah, isinya seperti itu. Cuman apa ya namanya? Akhirnya ya udah saya keep terus sendirian, saya nggak berani ngomong, salah juga saya sih salahnya. Berarti kurang lebih 2 tahun ya. Tapi kan sudah pindah di Jakarta kan artinya nggak tinggal bareng orang tua. Nggak tinggal bareng orang tua. Masih mending. Ada mualaf saya tinggal sama orang tua 2 tahun dia nggak ngasih tahu kalau dia udah syahadat. Sholatnya ngumpet-ngumpet. Oh sama kayak saya sih ngumpet-ngumpet. Makanan juga dia ngumpet-ngumpet. Ya istilahnya cari cara bagaimana supaya dia nggak makan babi di rumah gitu. Wow. Sampai begitu, 2 tahun. Akhirnya setelah dia memberanikan diri memberitahu orang tuanya, ya orang tuanya shock, kaget segala macam, pakai ada tangisan segala macam ada. Bahkan sampai mau bawa anak ini ke gereja untuk diketemukan dengan romonya. Si mualaf ini ngajak saya ikut. Oke, ikut, saya bawa Bible, pakai tas ransel. Sampai ketemu romonya, ada orang tuanya, ada mualafnya, ada saya. Kita dengerin dong romonya ngomong dong. Ya kita namanya tuan rumah ya. Ngomong 1 jam nih. Begitu kita dikasih kesempatan ngomong, saya baru mau buka Bible di tas. Waduh, mohon maaf ya, saya ada jadwal lain kata macam gitu. Terus ngapain kok capek-capek bawa Bible? Cuma dengerin dia ngomong 1 jam. Ya, tapi akhirnya ya karena mualaf kita tetap dengan keputusannya, walaupun dengan cara istilahnya yang sangat menghormati orang tuanya, akhirnya orang tuanya bisa menerima walaupun dengan berat hati. Sampai akhirnya anak ini menikah, orang tuanya juga akhirnya juga mau gitulah. Ini ceritanya mirip dengan Farah nih. Ya, jadi akhirnya si mualaf ini cowok menikah dengan istri yang muslim. Akhirnya ini kan mualaf ini kan keluarga dari keluarga Batak. Maka adatnya kan tinggi kan. Nah, jadi kalau nikah kan harus ada adat Bataknya. Ya sudah, akhirnya dengan pembicaraan dengan pihak keluarga calonnya, alhamdulillah diadakan pernikahan. Akhirnya mau dengan ada Batak. Alhamdulillah terima. Setelah menikah, papanya nggak lama meninggal. Tapi sekarang alhamdulillah si mualaf ini ngurusin mamanya lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Ya, makanya saya sering bilang begini. Jangan berpikir apa yang kita takutkan pasti terjadi, belum tentu. Gitu. Belum tentu. Bagaimana anak ini yang berbakti kepada orang tuanya melebihi daripada sebelum dia masuk Islam. Itu aja yang harus diperhatikan. Apapun omongan orang tua udah telan aja. Kita harus balas dengan akhlak yang baik. Gitu aja. Yeah. Yang paling, yang ngomong sih mungkin gampang ya. Yang jalanin belum tentu kan. Berusaha banget, sabar. Iya benar. Tapi ya berapa saudara sih? 4. Para nomor yang paling. Saya nomor 2. Yang paling cantik ya? Saudara laki semua ya? Sendiri. Oh, aduh. Kakaknya sendiri. Nomor berapa? Nomor 2. Kakak laki punya adik 2 laki semua. 2. Udah keluarga yang kakaknya? Belum. Oh, belum juga. Kakak di pihak ortu banget nih. Okay. Ini juga. Yang ada kakak juga. gencar juga. Kalau adik-adik saya lebih ke kayak netral. Iya, tapi sebenarnya adik-adik tuh mendukung saya, tapi mereka nggak bisa speak up ke orang tua aja. Jadi mereka tuh seakan-akan. Ini baru kemarin sih saya dikasih tahu sama salah satu teman adik saya, bilangnya adik saya itu sebenarnya sedih posisi saya seperti ini. Adik saya sangat ingin mendukung saya, sangat ya support apa yang bikin saya bahagia lah dalam hidup. Tapi dia nggak bisa dan nggak berani ngomong ke orang tua karena dia ngerasa mungkin nggak enak sama orang tua atau apa. Jadi gitu sih. Kalau adik-adik sih udah lebih kayak nggak apa-apa, terserah kakak aja. Yang penting kakak bahagia, yang penting kakak happy, sehat, silahkan lanjutkan kayak gitu. Sekarang kita itu mau cari apa sih? Kalau nggak cari bahagia ya? Iya. Saya juga sebenarnya pernah bilang sama orang tua saya karena saya merasa lebih damai dan adem di iman Islam. Tapi orang tua saya malah ketawa gitu. Ketawa? Iya, malah ketawa kayak, udah pikir aja dulu 2 kali gitu.
ini bukan kamu ini. Cie. Yang rest yang saya kena, ya entah itu senjata apa lagi ya, gitu. Iya, dia ini kan anaknya ceria ya gitu. Ini pantesan nih berubah banget ini. Ini bukan rest, ini sempat ya disangka saya kena emo hitam, macam-macam. Kok tuduhan-tuduhannya disangka saya dipelet. Sampai ada bilang katanya pernah ngelihat saya, terus katanya ada huruf-huruf Arab apalah di kepala saya. Allah nggak ngerti banget sampai sebegitunya gitu kok. Aduh, nggak ada habisnya. Tapi saya sih nggak pernah ngebalas. Saya cuman bilang, terserahlah, saya sekarang udah pasrah mau dikatakan apapun. Saya nggak akan melawan. Paling ya saya cuma bilang terima kasih sama maaf aja. Karena cuma bisa seperti itu aja. Yang sudah dilakukan sama Farah itu udah sangat-sangat baik. Artinya jangan sampai kita menunjukkan kita berani melawan orang tua, udah gitu aja. Biar Allah sendiri lah yang istilahnya buat membuat orang tua tuh nanti bisa menerima gitu. Iya. Ya, nggak apa-apa lah kita dengerin ya. Insya Allah saya cuma tinggal denger tunggu kabar beritanya aja, kabar berita baiknya ya nanti ya. Nanti nikahnya mau di mana? Insya Allah di Bali sih. Waduh, jauh bener. Pikir kalau di Bekasi kamu samperin. Nikah juga nggak ada resepsi pesta gitu kok, cuman akad aja udah, paling kumpul keluarga. Oh gitu ya. Kayak gitu aja. Kirain kalau di Bali kirimin tiket gitu, kok berangkat ya kok ya gitu. Sekalian Insya Allah gitu. Ya kalau ini kalau ada rezekinya Insya Allah, bisa terbangin. Yang penting dilancarin, dimudahkan dengan banyak keluarga. Amin. Itu aja sih. Pelik sih ini sebenarnya. Enggak lah, ini belum pelik banget lah. Ini sebenarnya masih biasa. Masih biasa. Cuman karena belum pernah. Saya belum pernah, iya. Jadi ngerasa badainya. Saya juga belum pernah sebenarnya. Badainya kenceng banget gitu. Ya, saya juga. Nanti kalau sudah selesai baru merasa lega. Yang penting sekarang kita tinggal berserah aja. Ya itulah, berserah diri, tunjukin akhlak yang baik, insya Allah dimudahkan. Insya Allah ya. Iya. Ada lagi mau ceritain? Udah, sampai cukup? itu aja. Ya, saya baik. rasa ya itu udah semuanya saya jelasin. Maksudnya dari awal saya merasakan Islam emang nggak ada pengaruh dari siapa-siapa sih kok. Lebih ke kayak tiba-tiba saya ada keinginan untuk hafalin Al-Fatihah, itu aja udah gitu. Sampai akhirnya saya mulai belajar sendiri-sendiri, mulai gerakan sholat dan segala macam. Cuman memang puncaknya itu yang saya mantep banget di tahun 2022 itu. Tapi ya itulah. Ya. Baik, alhamdulillah. Belum kasih pesan sama yang nonton. Ayo dong. Apa ya? Ayo dong. Pesan buat yang teman-teman saudara kita yang seiman, juga pesan buat mungkin teman-teman yang belum muslim gitu. Pesan buat bosnya juga boleh, pesan buat bosnya. Buat atasannya. Mungkin Singkat buat aja. teman-teman mualaf yang udah syahadat tapi masih takut sama orang tua kali. Nah, boleh juga. Boleh juga. Kalau menurut aku sih ya harus dicari waktu yang tepat untuk bicara baik sama orang tua, dilihat mood orang tuanya lagi enak atau enggak kayak gitu. Memang ya nggak bisa dibilang salah juga ya, ngumpet-ngumpet, tapi kan mau sampai kapan gitu. Kan jadi kayak ngerasa bawa beban juga. Mungkin di awal emang kayak kenceng banget gitu ya, pasti hawur-hawuran, tapi insya Allah selanjutnya ya kita doain aja semoga orang tua lama-kelamaan hatinya jadi lembut, jadi bisa menerima. Kan tetaplah kita sebagai anak ya, kita tetap anak, nggak ada yang namanya mantan anak. Kayak gitu aja. Yang untuk sudah mualaf, mudah-mudahan selalu istiqomah. Amin. Buat yang belum muslim ada? Buat yang belum muslim, kalau udah kepikiran atau kayak saya nih kayak, aduh kok saya seneng banget ya dengar Al-Fatihah, ya udah itu fix sih. Udah fix ya? Itu fix sih, kalian nih harus segera syahadat. Jangan ragu-ragu, kayak saya waktu itu udah kok seneng denger Al-Fatihah, terus aturan-aturan Islam yang lebih condong diterapin dalam hidup, tapi masih maju mundur, udah itu fix kalian. Udah dijemput ya? Iya, itu sudah dijemput hidayah mungkin ya. Betul. Insya Allah. Nih, pertanyaan nih. Pernah nggak baca Al-Fatihah bosen? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Masya Allah ya. Bahkan udah jadi, maksudnya sebenarnya kan ada doa, misalkan ada doa sebelum kita berangkat atau apa. Nggak tahu, saya lebih seneng ucapin Al-Fatihah aja sih. Iya. Sebelum keluar rumah atau apapun, waktu lagi perjalanan atau apapun.
sebelum doa Alhamdulillah. apapun. Ayat kursi udah belum? Hafal? Ayat kursi insya Allah lagi ngapal. Next ya. Setelah Al-Fatihah, hafalin dulu ayat kursi. Ayat kursi itu mau di mana-mana. Oh gitu. Iya. Saya dari Al-Fatihah ke Yasin malah mau. Oh boleh, Oh, gitu ya ya? juga boleh. Tapi ayat kursi juga, ya. Ya. Saya dulu gitu, setelah Al-Fatihah, habis Al-Fatihah kan trikul tuh. Trikul. Trikul. Pokoknya depannya kul gitu kan. Tapi setelah itu saya ayat kursi dulu. Iya. Saya ayat kursi dulu. Karena waktu itu saya juga dengar dari guru saya, Masya Allah tuh ayat kursi itu. Ya baik, kalau gitu terima kasih banyak Terima kasih. buat Farah ya. Mohon maaf, Semuanya. Faris nggak dimasukin sini ya. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah dengar cerita ulang dari Farah. Mudah-mudahan nih bisa menjadi inspirasi buat kita, bisa menebalkan iman dan akidah kita ya, buat saudara kita semuanya yang muslim. Juga pemirsa tolong doain Farah supaya nanti proses pernikahannya dengan Faris dilancarkan, dimudahkan dan mendapat restu dari kedua belah pihak ya, Farah ya. Mudah-mudahan juga Farah dan Faris nanti bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111 8899 888 ya. Saya ulang 111 8899 888 atas nama YPM Atawi Jakarta. Dan bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri. Terima kasih banyak para ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.